Ibu Mary suara tidak kedengaran. Sudah. Halo. Halo, Pak Tian dengar kah? Oh ya, sudah Pak dengar. Tian? Aduh, Halo. dari tadi tidak dengar suara. Tidak ada suara. Makanya saya coba keluar lagi tuh, baru saya coba join lagi nih. Hmm. Kami di Oke, sini kita. ada salju nah. Oke. Oh, Baik, so. Kita mulai Pak Tian. oke, kita Jadi, coba. ah, ah. Kita langsung Kita coba praktek yang kah? Kita coba. iya, coba yang Ibu Mary coachnya. Oke, oke, siap. Pak Tian tanya kabar dulu. Oh ya, saya sampaikan di sini. Sabar, sabar Pak Tian, sabar. Baik, sekarang kita akan melakukan demo percakapan coaching dengan alur percakapan Tirta, yaitu tentang pembahasan percakapan tentang masalah mendapatkan tugas tambahan di sekolah. Selamat menyaksikan. Pak Tian yang sapa saya duluan. Iya, benar. Selamat selamat sore Ibu Mary. Eh, Minta maaf Selamat sore mengganggu Pak waktunya. Tian. Ya, selamat sore Pak Tian. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Wah, senang sekali ya Pak Tian. Terlihat Pak Tian kurang bersemangat. Ada apa Pak Tian? Mungkin ada yang ingin dibicarakan. Tumben hari ini berkunjung ke ruangan saya. Benar sekali Ibu Mary, ini eh, situasi keadaan yang membuat kita kadang kurang semangat. Iya, ada apa Pak Tian? Ada yang ingin dibicarakan? Saya mau sampaikan sedikit terkait persoalan saya di sekolah. Saat ini selain menjadi guru mapel juga di sekolah juga saya diberikan tugas tambahan. Karena saya di bidang kesenian, jadi saya diberikan tugas tambahan untuk pembina ekstrakurikuler bidang kesenian. Oh, bagus itu Pak Tian, luar biasa. Tentunya kepercayaan itu diberikan karena pimpinan melihat Pak Tian itu memiliki kemampuan di bidang itu. Ya, ya bisa dibilang seperti itu Ibu Mary. Saya juga senang ketika diberikan kepercayaan selain mengajar di kelas, dan saya juga senang melihat siswa di sekolah juga, karena saya lihat punya potensi juga di bidang seni. Oke, baiklah. Terus sekarang kira-kira apa konsep kegiatan yang Pak Tian desain untuk kegiatan ekstrakurikuler kesenian ini? Setelah diberikan tugas kemarin, Ibu Mary, saya berpikir saya juga uh, semangat dan saya mulai membentuk kelompok minat paduan suara dari siswa-siswa yang terpilih yang saya pilih sesuai dengan minat mereka. Wah, bagus itu Pak Tian, luar biasa. Konsep kegiatannya bagus sekali. Ya, ya Ibu Mary, itu juga yang saya pikirkan. Namun yang menjadi kendala saat ini soal waktu kegiatan, waktu latihan juga, karena saya juga disibukkan dengan tugas mengajar di kelas dan juga kegiatan-kegiatan lain di sekolah yang tentu saya juga sulit untuk membagi waktu, eh, dan saya juga harus terlibat juga di kegiatan-kegiatan lain di sekolah juga.
Oh iya, benar Pak Tian. Oke, oke. Jadi adanya kegiatan tersebut tentu menambah pekerjaan ya, dan juga pasti menguras waktu dan tenaga. Dan kemudian juga banyak hal juga yang harus Pak Tian kerjakan karena terlihat banyak juga kesibukan yang Pak Tian kerjakan saat ini. Oke, ternyata agak susah juga ya dihadapkan dengan kondisi dan situasi murid di sekolah. Kira-kira menurut Patian, Patian ingin melihat mereka itu dapat berlatih seperti apa, Patian? Ya, setelah saya pikir, saya ingin sekali lihat siswa yang sudah saya pilih dalam kelompok minat kesenian itu bisa berlatih sekali atau 2 kali lah dalam seminggu begitu, di saat jam sekolah. Karena kalau latihannya di sore hari memang sedikit sulit juga karena anak-anak harus mereka pulang, dan pulang juga sudah jam 2, terus mereka harus datang lagi sore, kan kesian juga siswanya dengan jarak rumah ke sekolah yang begitu jauh, Ibu Mary. Oh iya, benar sekali Pak Tian. Menurut pengamatannya Pak Tian, kalau bicara tentang waktu dan juga tugas tambahan yang diberikan, menurut Pak Tian dengan keadaan di sekolah seperti itu, di angka berapa kira-kira dari angka 1 sampai 10 itu harapannya Pak Tian bisa berada di angka berapa, dan kapan kegiatan itu bisa dilakukan? Ya, harapannya bisa capailah di angka 8, dan mungkin bisa di 1 atau 2 minggu ke depan, kalau misalnya waktunya sudah disediakan dengan baik, bisa dimulai. Oke. Menurut Pak Tian, baiklah kalau memang seperti itu, menurut Pak Tian, yang bisa dilakukan untuk mencapai angka 8 itu, tentunya Pak Tian sudah tadi Pak Tian katakan bahwa Pak Tian mengharapkan bisa berada di angka 8. Nah, oleh karena itu menurut Pak Tian yang bisa Pak Tian lakukan sampai di angka itu seperti apa rencananya? Saya punya rencana di awal. Saya ingin bertemu kepala sekolah dulu, saya bisa diskusikan terkait kegiatan ini dan juga waktu yang diharapkan untuk diizinkan waktu. Mungkin di sekolah disediakan hari khusus lah untuk dilaksanakan hari kegiatan ekstrakurikuler ya, mungkin di hari Jumat atau di hari Sabtu, seperti itu Bu Mary, sehingga anak-anak bisa terlibat dengan baik, bisa berlatih dengan baik di semua bidang atau semua minat. Kalau saya di bidang seni, ya mungkin yang lain ada di bidang olahraga dan sebagainya. Oh ya, benar-benar sekali Pak Tian. Jadi menurut Pak Tian kiranya ada menyediakan waktu begitu ya oleh dari pihak sekolah, sehingga kegiatan untuk menyalurkan pengembangan minat dan bakat itu bisa ada jadwalnya dengan baik tanpa mengurangi jam kerja tambahan seperti itu. Walaupun ada jam kerja tambahan, dilihat dari situasi tadi di awal bahwa jarak anak-anak ke rumah dan sekolah itu cukup jauh, jadi Pak Tian berencana untuk menyampaikan kepada kepala sekolah agar bisa memberikan waktu ekstra untuk mereka dapat melakukan kegiatan tersebut. Baiklah Pak Tian, menurut Pak Tian kapan waktu yang paling tepat yang bisa dilakukan untuk kegiatan itu bisa berjalan? Apakah dalam minggu ini atau seperti apa? Harapannya minggu depan bisa terlaksana. Mungkin minggu ini saya akan bertemu kepala sekolah dan bisa diskusikan hal ini dan bisa disampaikan di saat rapat juga bersama guru, sehingga mungkin minggu depan bisa dilaksanakan kegiatan. Oke, baik sekali, bagus sekali Pak Tian, dan saya yakin pasti kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, dengan niat baik yang sudah Pak Tian harapkan itu. Baiklah Pak Tian, mungkin kita sudah sampai di ujung akhir sesi ini. Mungkin apa yang Pak Tian dapatkan dari sesi coaching ini?
Ya luar biasa, saya bisa temukan solusi juga dan juga hmm, harapan ke depan, apa yang mau saya lakukan ke depan. Mungkin luar biasa untuk diskusi sore ini, Ibu Mary. Oke, baiklah Pak Tian. Harapannya semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak Tian. Saya juga penasaran nih mau dengar hasil kegiatan ekstranya itu seperti apa. Baik, baik Ibu Mary. Terima kasih untuk diskusinya. Nanti kita akan bertemu lagi. Oke, baiklah Pak Tian. Demikian Oke, demo percakapan kita coaching dengan Alur kita, tadi. Seperti itu Pak Tian. kita oke. Bagaimana tadi? Bagaimana sudah tadi Pak Tian kira-kira? Ada hal-hal yang mungkin Seperti terlewatkan itu atau sudah. bagaimana? Kan tadi kan Ibu Mary sudah tanya itu soal ini, capaian itu tuh, harapan itu dari kalau misalnya dikasih dari apa, skala begitu dari angka 1 sampai 10, Patian mau kasih di angka berapa skalanya, atau nih waktunya kapan? Kan waktunya sudah tanya nih, Ibu Mary tanya lagi di terakhir kapan, supaya tidak perlu lagi. Oh iya, berarti saya jangan tanya dulu kapan. Berarti saya jangan tanya dulu kapan, saya kasih range angka dulu. Range angka dulu. Mau di angka berapa? Skala dulu. Oke. Skala dulu baru kapan. Oke. Skala dulu baru kapan. Gantian saja. Kayaknya hanya di sini. Oke, siap. Ada Ibu Gardiana nih. Itu sudah gabung. Sudah, sepertinya cuma 15 menit saja. Ibu Gardiana keluar lagi. Kayaknya dia salah tuh. Ibu Gardiana salah. Oh, iya. Salah masuk. Iya, betul. Oh iya, kan tadi jaringan kurang bagus. Oh, mungkin beliau terlambat info. Oke, gantian sudah. Jadi gantian lagi dengan hal yang sama kan? Tidak. Yang itu yang saya coach itu yang percakapan Ibu Mary punya itu yang kan ini kan saya yang punya coach. Di mana? Sabar. Saya lihat saya punya di mana nih. Coba Patian kirim kembali dulu kok. Saya suruh Pani taruh di mana? Lihat di WA yang dengan saya itu. Kok saya ada pakai HP nih. Oh, sabar. Tahu kemarin tuh saya taruh di mana itu. Sudah saya kirim. Oh ini. Nah, ini yang belum kita pengembangan. Ini masih berantakan nih Patian. Ini masih berantakan nih. Saya tidak fokus yang di sini nih. Oke, kita coba ya. Nanti kalau ada kekurangan baru langsung lengkapi. Oke. Soalnya. Oke. Selamat sore Patian. Wah, selamat sore Ibu Mary. Aduh, luar biasa bisa bertemu lagi Ibu Mary. Ya, Patian. Sedikit terlihat sedih, sedikit galau. Kalau boleh tahu mungkin apa ada sesuatu yang terjadi Ibu Mary? Ya, Patian, saya datang ke sini ada sedikit keperluan, Patian. Oh iya, wah saya senang nih bisa ada teman yang bisa datang untuk mau berdiskusi. Kalau boleh tahu Ibu Mary mungkin ada maksud tujuan
pertemuan ini, atau ini mau diskusikan satu hal mungkin bisa diceritakan. Iya, ya benar sekali Pak Tian. Di sini saya ingin bercerita, saya ingin sharing sedikit pengalaman Pak Tian terkait dengan mengajar, kegiatan proses belajar tadi di kelas. Terlihat itu kurang menyenangkan Pak Tian. Saya melihat sebagian besar peserta didik itu di kelas 10C tadi kurang fokus dalam menerima pelajaran hari ini. Materi hari ini saya pikir menarik Pak Tian tentang lirik lagu. Namun ketika saya menyajikan materi, ternyata ada anak-anak yang terlihat kurang fokus seperti itu Pak Tian. Oh begitu Ibu Mary. Aduh, ini tentu menjadi satu persoalan juga ya ketika kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Kalau seperti itu, dengan persoalan itu mungkin menurut Ibu apa hambatan yang menjadi penghalang Ibu tidak bisa mengarahkan murid dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran? Baiklah Pak Tian, menurut saya tadi di kelas itu hambatannya mungkin saya mengajarnya terlalu dengan cara ceramah Pak Tian, jadi itu membuat mereka itu terlihat jenuh dan bosan seperti itu, sehingga kurang fokus dalam menerima pelajaran. Mungkin saya kurang menyediakan media yang kurang dengan ceramah saja Pak Tian. Oke Ibu Mary, ya ini tentu menjadi permasalahan juga ya. Ini Ibu Mary mungkin saya bisa tahu kalau misalnya dikasih skala penilaian dari angka 1 sampai 10, dikasih skor, mungkin keadaan saat ini yang Ibu Mary amati di skala di angka 1 sampai 10 dikasih angka poin berapa Ibu Mary? Kalau untuk di posisi sekarang, saya berada di angka 6 Pak Tian. Dan saya berharap itu masih jauh dari sempurna. Baik Ibu Mary. Oke, lalu kira-kira apa rencana Ibu Mary untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam proses pembelajaran? Saya berpikir untuk bisa mencapai skala yang lebih tinggi lagi dari keadaan saya sekarang, tentunya saya harus merefleksikan diri dengan keadaan seperti ini, dengan kejadian yang saya alami tadi, tentunya membuat saya itu juga harus merefleksikan diri, apakah saya sudah mengajar dengan baik, ataukah saya sudah memenuhi kebutuhan murid atau tidak. Dan oleh karena itu, saya berpikir bahwa untuk mengajar anak-anak di zaman sekarang, di era perkembangan teknologi seperti ini, tentunya saya juga harus mengikuti perkembangan Pak Tian, dan tentunya saya berpikir untuk mungkinkah saya harus membuat media pembelajaran yang menarik agar dapat menarik minat dan juga perhatian dari anak-anak, mungkin seperti itu ya Pak Tian. Wah, rencana yang bagus Ibu Mary, luar biasa. Nah, kira-kira apa strategi yang mau Ibu gunakan ke depan untuk bisa mencapai yang tadi diharapkan terkait media pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan murid? Mungkin kira-kira apa strategi itu Ibu Mary? Saya berpikir bahwa menurut saya strategi yang harus saya gunakan yaitu saya tentunya harus mencari banyak referensi untuk bagaimana bisa membuat media pembelajaran yang baik. Namun sebelum itu juga tentunya di sini saya juga melihat waktu saya mengajar itu di kelas ada yang juga memperhatikan, namun ada beberapa yang kurang memperhatikan. Oleh karena itu tentu di awal sekali saya harus melakukan pemetaan kelebihan dan juga kekurangan murid dalam menerima pelajaran. Mungkin pada saat saya sesi ceramah atau saya berbicara dengan cukup
banyak, mungkin itu sangat berguna untuk anak-anak yang tipe belajarnya audio. Karena biasanya tipe belajar audio itu mereka suka dengan mendengar guru itu, mendengar secara langsung penyampaian dari Bapak Ibu guru. Namun di sini juga saya harus memperhatikan kebutuhan murid lainnya, mungkin waktu itu tidak fokus. Mungkin mereka lebih senang dengan media-media pembelajaran, dan oleh karena itu saya mencoba untuk mendesain media pembelajaran ya mungkin dengan aplikasi word wall, sehingga mungkin bisa disajikan untuk anak-anak, ataupun mind mapping seperti itu, peta konsep, sehingga membuat anak itu lebih semangat untuk beraktivitas dalam belajar. Mungkin seperti itu, Pak Tian. Baik, baik Ibu Mary. Itu benar Ibu Mary, itu salah satu solusi yang baik juga yang bisa diterapkan di kelas saat mengajar. Terlebih khusus kalau pembelajaran bahasa Inggris itu tentu harus menarik ya Ibu Mary, sehingga peserta didik juga bisa konsen, bisa fokus dalam pertemuan. Terus kalau misalnya dikasih skala Ibu Mary, skala penilaian di angka 1 sampai 10, dengan harapan-harapan ini, dengan tujuan Ibu Mary itu, kira-kira mau capai di angka berapa Ibu Mary untuk harapan ke depan? Kalau dikasih skala Pak Tian, dengan usaha atau strategi yang saya rancang seperti ini, saya yakin saya bisa mencapai di skala 9, dan saya yakin pasti pembelajaran ini bisa memenuhi kebutuhan murid seperti itu, dan mereka bisa kembali fokus dalam menerima materi yang saya berikan. Oke, mantap Ibu Mary. Ini harapan yang luar biasa ya. Ya tentu kita punya harapan sehingga bisa capai ya angka itu dengan solusi tadi yang sudah Ibu Mary temukan. Mungkin kira-kira kapan nih bisa diterapkan Ibu Mary, bisa dilaksanakan itu? Ya, Pak Tian, sepertinya dengan strategi, dengan cara yang sudah saya rancang seperti ini, saya juga sudah tidak sabar lagi untuk cepat menerapkan di ruangan kelas bersama anak-anak. Mungkin pertemuan minggu depan sudah bisa diterapkan dengan strategi pembelajaran yang saya buat ini, Pak Tian. Oke, luar biasa Ibu Mary, semangat yang luar biasa ya. Semoga bisa diterapkan, bisa tercapai ya harapan tadi ya. Harapannya sampai di berapa, di angka 9 ya kalau di skala 1 sampai 10. Oke, luar biasa. Jadi seperti itu Ibu Mary, harapannya kita bisa bertemu lagi ya di 3 minggu ke depan. Mungkin kita bisa bertemu. Saya juga ingin tahu apa capaian yang sudah diharapkan tadi, disampaikan tadi, sehingga saya mau melihat perkembangannya Ibu Mary. Oke. Ya, baik Pak Tian. Terima kasih Pak Tian sudah mau mendengarkan curhatan saya. Saya juga sudah lega, ternyata saya mendapatkan teman yang bisa berempati, bisa mendengarkan masalah yang saya hadapi. Baiklah Pak Tian, nanti kita akan bertemu lagi. Saya akan menghubungi Pak Tian lagi untuk menyampaikan hasil dari penerapan yang sudah saya lakukan. Baik Ibu Mary, oke. Nanti kita ketemu lagi ya di lain waktu. Selamat sore Ibu Mary. Oke Pak Tian, selamat sore.